Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya, Cut Meilani, dengan NIM 14106240003, dan rekan saya Gita Indah Cahyani dengan NIM 14106240018. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai metode penelitian komunikasi 2 kualitatif tentang studi penelitian naratif pengembangan karir Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kinkin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ini, serta kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami melalui media video ini. Topik yang kami bahas memiliki relevansi yang cukup penting, baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap melalui penyampaian ini, teman-teman dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta dapat mengikuti alur pembahasan dengan baik. Dalam video ini, kami akan membagi penyampaian materi menjadi beberapa bagian. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian melalui video ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Ibu dosen maupun teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian Mbak dosen dan teman-teman semua. Selamat menyimak presentasi dari kami. Baik, di sini akan ada beberapa pembahasan, mulai dari bab 1, bab 2, hingga bab 3. Di bab 1, kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada fokus penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Lanjut di bab 2, kami akan memaparkan tentang konsep, lalu review literatur, yang ketiga ada teori, dan yang terakhir di bab 2 ada variabel. Lalu di bab 3 kami akan menjelaskan 8 pembahasan. Yang pertama ada paradigma penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga metode penelitian, keempat ada teknik penarikan informan, lalu yang kelima ada keabsahan data, yang keenam ada strategi penelitian, yang ketujuh ada metode pengumpulan data, dan yang terakhir ada metode analisis data. Baik, untuk latar belakang di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah industri penyiaran radio di Indonesia yang mengalami perkembangan dan transformasi di era digital. Lalu ada radio tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi yang membentuk identitas sosial masyarakat. Lalu ada Hadin Atmawijaya Miftah yang merupakan tokoh media yang berhasil membangun Radio Lampung dan ID Entertainment, serta perjalanan karirnya yang menarik untuk diteliti karena menunjukkan proses komunikasi dan strategi serta pengembangan industri media lokal. Nah, jadi industri penyiaran radio di Indonesia ini telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era reformasi. Di tengah arus digitalisasi dan persaingan media yang semakin ketat, keberhasilan untuk membangun sebuah stasiun radio lokal menjadi fenomena komunikasi yang sangat menarik untuk diteliti. Radio tidak sekedar menjadi medium penyebaran informasi dan hiburan, melainkan juga menjadi ruang komunikasi yang membentuk identitas sosial dan budaya dari masyarakat setempat.
Nah, dalam konteks ini, perjalanan karir dari seorang tokoh media menjadi narasi yang kaya akan makna untuk diungkap. Hadin Atmawijaya Miftah merupakan salah satu tokoh media dan entertainment dari Provinsi Lampung yang berhasil membangun Radio Lampung dan ID Entertainment dari nol hingga menjadi entitas media yang diperhitungkan di tingkat lokal maupun regional. Perjalanan karirnya mencerminkan dinamika komunikasi yang sangat kompleks, mulai dari bagaimana ia membangun jaringan relasi, menciptakan konten yang relevan dan audiens, hingga mengembangkan ekosistem industri kreatif di Lampung. Proses komunikasi yang dibangun oleh Hadin dalam menggerakkan organisasi media dan entertainment ini merupakan studi kasus yang bernilai tinggi. Dalam perspektif teori pengembangan karir, Patton dan McMahon 2014 melalui sistem teori framework atau STF menjelaskan bahwa pengembangan karir individu ini tidak terjadi dalam ruang yang hampa, melainkan dipengaruhi oleh sistem-sistem yang saling berinteraksi, baik faktor intrapersonal, interpersonal, maupun kontekstual. Teori ini juga menekankan bahwa perjalanan karir merupakan hasil dari proses komunikasi yang berkelanjutan antara individu dengan lingkungannya. Radio Lampung dan ID Entertainment ini merupakan produk dari pengembangan karir Hadin yang tidak terlepas dari proses komunikasi yang ia bangun dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tim internal, pengiklan, pendengar, hingga komunitas kreatif lokal. Super 1980 dalam teori lifespan, Lifespace menyatakan bahwa karir berkembang sepanjang hayat melalui berbagai tahapan. Dan setiap tahapan ini dipengaruhi oleh peran-peran yang dimainkan oleh individu dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam kasus Hadin Atmawijaya Miftah, setiap tahapan karirnya mulai dari penyiar pemula hingga menjadi pengelola media dan entertainment merupakan proses komunikasi yang syarat dengan negosiasi makna, pembangunan kepercayaan, dan konstruksi identitas. Proses inilah yang menjadi fenomena komunikasi yang unik dan layak untuk dieksplorasi secara mendalam melalui pendekatan naratif. Studi naratif ini kami pilih sebagai pendekatan penelitian karena mampu mengungkap kekayaan dari pengalaman hidup seseorang secara holistik. Pendekatan ini sebagaimana dikemukakan dalam Buljot 2004 dalam Patton dan McMahon 2014 yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu mengonstruksi makna dari pengalaman karirnya melalui cerita yang dinarasikan. Lalu narasi karir Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment menyimpan rangkaian peristiwa komunikasi, keputusan strategis, dan nilai-nilai yang membentuk identitas profesionalnya. Fenomena ini relevan untuk dikaji dalam bidang komunikasi karena setiap langkah pembangunan media merupakan tindakan komunikasi yang memiliki implikasi luas bagi pengembangan industri media lokal. Lalu keunikan dari penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yakni seorang praktisi media yang berhasil mengintegrasikan dua identitas bisnis, yaitu radio dan entertainment dalam ekosistem yang saling mendukung. Hal ini menjadikan perjalanan karir Hadin sebagai cerminan dinamika komunikasi antara identitas lokal dan arus globalisasi media. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademis sekaligus relevansi praktis yang tinggi bagi pengembangan industri media dan komunikasi di daerah. Lalu selanjutnya ada fokus penelitian.
Jadi di fokus penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama ada manfaat akademis, lalu memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi media dan pengembangan karir. Selanjutnya ada menambah referensi penelitian mengenai studi naratif dalam bidang komunikasi. Lalu ada manfaat praktisnya, yaitu dengan memberikan inspirasi bagi praktisi media dan industri kreatif. Dan menjadi referensi dalam pengembangan media lokal dan industri hiburan daerah. Jadi berdasarkan masalah penelitian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tadi, fokus penelitian ini diarahkan pada pengembangan karir dari Hadin Atmawijaya Miftah dalam konteks komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan proses membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Adapun pernyataan-pernyataan dari penelitian yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana narasi pengembangan karir Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Lalu yang kedua, bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh Hadin Atmawijaya Miftah dalam setiap tahapan pengembangan karirnya di industri radio dan entertainment di Lampung. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor komunikasi apa saja yang mempengaruhi perkembangan karir dari seorang Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Dan yang terakhir ada makna apa yang dikonstruksi oleh Hadin Atmawijaya Miftah dari pengalaman-pengalaman komunikasinya dalam perjalanan karirnya membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Nah, lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan karir dari Hadin Atmawijaya Miftah, lalu mengeksplorasi proses komunikasi dalam perjalanan karirnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, dan memahami makna pengalaman komunikasi dalam membangun media lokal. Jadi tujuan penelitian ini selaras dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menganalisis narasi pengembangan karir dari Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment secara kronologis dan menyeluruh. Lalu yang kedua yaitu mengeksplorasi proses komunikasi yang dijalankan oleh Hadin Atmawijaya Miftah pada setiap tahapan pengembangan karirnya di industri radio dan entertainment Lampung. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor komunikasi yang mempengaruhi pengembangan karir Hadin Atmawijaya Miftah dalam konteks membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Dan yang terakhir adalah memahami makna yang dikonstruksi oleh Hadin Atmawijaya Miftah dari pengalaman komunikasinya dalam dalam perjalanan karirnya membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat akademis, yaitu memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi media dan pengembangan karir.
lalu menambah referensi penelitian mengenai studi naratif dalam bidang komunikasi. Lalu manfaat praktisnya yaitu memberikan inspirasi bagi praktisi media dalam dan industri kreatif, dan juga menjadi referensi dalam pengembangan media lokal dan industri hiburan di daerah setempat. Jadi, manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti baik secara akademik maupun secara praktis. Jadi, manfaat akademiknya ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi media, komunikasi organisasi, dan studi naratif karir dalam konteks industri media lokal Indonesia. Lalu yang kedua yaitu memperkaya kajian tentang penerapan pendekatan penelitian naratif atau naratif inquiry dalam studi komunikasi dan pengembangan karir, sekaligus menunjukkan relevansi sistem teori framework atau STF dari Patton dan McMahon sebagai kerangka analisis pengembangan karir di bidang media dan entertainment. Yang ketiga yaitu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji fenomena komunikasi dalam industri penyiaran dan entertainment lokal, serta membuka peluang bagi pengembangan penelitian serupa di daerah-daerah lain di Indonesia. Lalu manfaat praktisnya terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama yaitu memberikan inspirasi dan perjalanan berharga bagi para praktisi media, penyiar, dan wirausahaan di bidang komunikasi dan entertainment, terutama di daerah, tentang strategi komunikasi yang efektif dalam membangun dan mengembangkan industri media lokal. Yang kedua yaitu menyediakan panduan naratif bagi pengelola media lokal dan industri kreatif daerah dalam merancang strategi pengembangan karir dan organisasi yang berbasis pada nilai-nilai komunikasi yang otentik dan berakar pada kearifan lokal. Lalu poin yang terakhir yaitu memberikan masukan kepada pemangku kebijakan, baik pemerintah daerah maupun lembaga penyiaran, tentang pentingnya dukungan terhadap pengembangan media dan industri entertainment lokal sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah. Selanjutnya di bab 2 yaitu kajian teori. Di sini kita membahas konsep career development, di mana konsep ini merupakan fondasi utama dalam setiap kajian ilmiah karena memberikan kerangka pemahaman yang jelas terhadap variabel atau fenomena yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini kami mengambil konsep career development, di mana career development atau perkembangan karir merupakan proses sepanjang hayat yang menggambarkan bagaimana individu memahami diri, membuat keputusan karir, serta menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Karir di sini tidak hanya dipahami sebagai pekerjaan semata, tetapi sebagai rangkaian pengalaman hidup yang terus berkembang seiring waktu. Menurut Super, yang dikemukakan dalam Patton dan McMahon, perkembangan karir merupakan proses implementasi konsep diri atau self-concept individu sepanjang rentang kehidupan atau lifespan dan dalam berbagai peran kehidupan atau life space. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan karir berkaitan erat dengan bagaimana individu memandang dirinya, pengalaman yang dimiliki, serta interaksi dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, perkembangan karir dapat dipahami sebagai proses perkembangan individu dalam memahami potensi diri, mengeksplorasi pilihan karir, memasuki dunia kerja, serta mengembangkan karir sepanjang kehidupan.
Kemudian di sini terdapat review literatur di mana kajian terhadap penelitian terdahulu penting dilakukan untuk memahami perkembangan penelitian mengenai variabel perkembangan karir sekaligus mengidentifikasi posisi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai pendekatan, metode, serta temuan yang telah dihasilkan sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebaruan penelitian. Nah, di sini berikut merupakan 10 penelitian kualitatif terdahulu yang relevan dengan variabel perkembangan karir. Di sini ada peneliti Yates tahun 2025 dan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep perkembangan karir dan perbedaannya adalah berfokus pada praktisi bimbingan karir. Kemudian penelitian kedua yang dimana persamaannya sama-sama pendekatan naratif karir dan perbedaannya adalah penelitian Majors ini objeknya adalah pengangguran, bukan tokoh yang bekerja. Kemudian di penelitian ketiga, persamaannya adalah sama-sama mengeksplorasi proses perkembangan karir dan perbedaannya adalah di penelitian tersebut meneliti objek mahasiswa. Kemudian di penelitian keempat, persamaannya adalah sama-sama meneliti pengalaman individu dalam perkembangan karir dengan perbedaannya yaitu penelitian dilakukan pada profesi perawat. Kemudian di penelitian kelima, itu persamaannya adalah sama-sama meneliti perjalanan karir dengan perbedaannya yaitu objeknya perawat akademik. Kemudian yang keenam, itu adalah persamaannya sama membahas perubahan karir dan perbedaannya adalah objek merupakan konsultan manajemen. Kemudian penelitian yang ketujuh, persamaannya adalah fokus terhadap makna karir dan perbedaannya adalah objek merupakan lulusan olahraga. Kemudian yang kedelapan, persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan naratif terkait karir, namun perbedaannya adalah berfokus pada narasi transisi karir dalam pemberitaan media. Kemudian yang kesembilan, persamaannya itu sama-sama membahas faktor yang mempengaruhi perkembangan karir, sedangkan perbedaannya adalah berfokus pada pendidikan karir di lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, persamaannya adalah sama-sama membahas perkembangan karir dalam lingkungan digital, namun perbedaannya yaitu penelitian fokus terhadap YouTuber sebagai digital entrepreneur. Nah, sejumlah penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan identitas karir terjadi melalui proses refleksi pengalaman, dialog dengan lingkungan sosial, serta proses pemaknaan terhadap perubahan karir. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih meneliti kelompok profesi atau mahasiswa, sehingga studi mengenai perjalanan karir tokoh secara mendalam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji perkembangan karir tokoh secara naratif guna memperkaya kajian karir development. Adapun teori Grand Theory yang kami ambil adalah teori perkembangan karir Donald Super, yaitu lifespan dan life space. Nah, penelitian ini menggunakan teori perkembangan karir lifespan life space yang dikemukakan oleh Donald Super. Teori ini menjelaskan bahwa karir merupakan proses perkembangan sepanjang rentang kehidupan individu atau lifespan yang dipengaruhi oleh berbagai peran kehidupan atau life space. Nah, penjelasan teori ini banyak dirangkum dalam buku Career Development and System Theory. Super memandang karir bukan sekadar pekerjaan, melainkan perjalanan hidup individu yang berkembang melalui pengalaman, pilihan, dan interaksi sosial. Karir merupakan implementasi dari konsep diri atau self-concept yang terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Menurut Super, individu membangun dan mengimplementasikan konsep diri melalui pilihan pendidikan, pekerjaan, serta pengalaman hidup. Dan demikian, perkembangan karir merupakan proses dinamis yang berlangsung sepanjang kehidupan individu. Adapun konsep turunan dari Grand Theory ini, yaitu yang pertama konsep self-concept dalam perkembangan karir, di mana konsep utama dalam teori Super ini adalah self-concept,
di mana Super menegaskan bahwa pilihan karir merupakan bentuk implementasi dari konsep individu. Self-concept dalam karir terbentuk melalui pertama, pengalaman hidup, kedua, interaksi sosial, ketiga, peran yang dijalani individu, dan keempat, nilai dan minat pribadi. Perubahan pengalaman hidup akan menyebabkan perubahan konsep diri, sehingga perjalanan karir seseorang juga dapat berubah. Nah, hal ini menjelaskan mengapa karir individu bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sepanjang hidup. Dalam konteks penelitian ini, perjalanan karir tokoh dipahami sebagai proses perkembangan konsep diri yang terwujud dalam pilihan dan perubahan karir yang dialami sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua, konsep lifespan atau tahapan perkembangan karir, di mana setiap tahap memiliki tugas perkembangan karir yang berbeda. Yang pertama yaitu tahap growth, dari umur 0 sampai 14 tahun, di mana tahap ini merupakan fase awal pembentukan konsep diri, minat, dan sikap terhadap dunia kerja. Individu mulai mengembangkan pemahaman awal tentang pekerjaan melalui lingkungan keluarga dan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu tahap exploration, dari umur 15 sampai 24 tahun. Di mana tahap eksplorasi ini ditandai dengan upaya individu mencari informasi, mencoba berbagai pilihan pendidikan maupun pekerjaan, serta mulai membuat keputusan karir. Tahap ini umumnya terjadi pada masa remaja hingga dewasa awal. Kemudian yang ketiga, tahap establishment, yaitu dari umur 25 sampai 44 tahun. Tahap ini merupakan fase memasuki dunia kerja dan membangun stabilitas karir. Individu berusaha memperoleh pekerjaan yang sesuai, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan profesionalitas. Yang keempat yaitu tahap maintenance, atau dari umur 45 sampai 64 tahun, di mana tahap pemeliharaan berfokus pada mempertahankan posisi karir yang telah dicapai serta meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang kelima yaitu tahap decline atau disengagement, itu dari 65 tahun ke atas. Tahap ini ditandai dengan persiapan pensiun dan berkurangnya keterlibatan dalam aktivitas kerja. Kemudian yang konsep turunan dari grand theory yang terakhir yaitu adalah life space atau peran kehidupan individu. Selain tahap perkembangan, Super juga menekankan konsep life space, yaitu berbagai peran yang dijalani individu sepanjang hidup, seperti peran sebagai anak, peran sebagai pelajar, peran sebagai pekerja, peran sebagai anggota keluarga, dan peran sebagai anggota masyarakat. Peran-peran tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi perkembangan karir individu. Dengan demikian, perjalanan karir seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan sosialnya. Kemudian, variabel. Dalam penelitian kualitatif, istilah variabel ini nggak selalu dimaknai sebagai konstruk yang diukur secara kuantitatif, melainkan sebagai fenomena utama yang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif sering ditemukan bahwa konsep dan variabel merujuk pada konstruk yang sama, karena penelitian bertujuan memahami makna, proses, dan pengalaman individu secara holistik. Perkembangan karir juga dipilih sebagai variabel sekaligus konsep utama penelitian, karena penelitian ini berfokus pada proses perjalanan karir individu secara menyeluruh, bukan pada hubungan antar variabel. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penelitian karir modern yang menempatkan karir sebagai fenomena kompleks yang tidak dapat dipisahkan menjadi variabel-variabel terpisah, melainkan harus dipahami sebagai proses yang utuh dan kontekstual. Secara konseptual, perkembangan karir didefinisikan sebagai proses panjang hayat di mana individu secara aktif mengelola arah, kemajuan, dan makna kehidupan kerjanya melalui pembelajaran, pengalaman, serta pengambilan keputusan profesional. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan karir mencakup keseluruhan perjalanan vokasional individu, termasuk pembentukan identitas profesional, pengambilan keputusan karir, serta perubahan peran kerja sepanjang kehidupan.
Dalam perspektif konstruktivis dan naratif, karir dipahami sebagai cerita kehidupan yang dibangun individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pendekatan naratif menekankan bahwa karir bukan hanya sekedar rangkaian pekerjaan, tetapi merupakan proses individu menulis cerita hidupnya melalui pengalaman kerja dan pilihan hidup. Pendekatan naratif juga menegaskan bahwa cerita karir membantu individu membangun identitas dan makna hidup secara holistik, sehingga karir dipahami sebagai proses yang memiliki awal, perkembangan, dan arah masa depan. Lebih lanjut, penelitian kualitatif dalam bidang karir juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan objektif menuju pendekatan subjektif dan kontekstual. Karir tidak lagi dipandang sebagai sekadar kecocokan individu dengan pekerjaan, tetapi sebagai proses pembentukan identitas yang berlangsung sepanjang kehidupan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif naratif, perkembangan karir merupakan fenomena utama yang dikaji secara mendalam, sehingga konsep dan variabel dalam penelitian ini merujuk pada konstruk yang sama. Penelitian ini berfokus pada pemahaman proses perjalanan karir tokoh secara menyeluruh, kontekstual, dan bermakna sepanjang kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu ada paradigma penelitian dan pendekatan penelitian. Untuk paradigma penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, dan paradigma ini bertujuan untuk satu, memahami makna pengalaman individu, dua, menafsirkan realitas sosial dari sudut pandang informan, lalu yang terakhir yaitu menggali pengalaman hidup dalam perjalanan karir. Jadi, paradigma penelitian ini merupakan cara pandang dasar yang digunakan oleh para peneliti dalam memahami realitas sosial serta menentukan bagaimana suatu penelitian ini dilakukan. Paradigma ini berfungsi sebagai landasan dalam menentukan pendekatan, metode, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Menurut John W. Creswell, paradigma dalam penelitian kualitatif berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan dibentuk melalui pengalaman individu serta interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam paradigma ini, peneliti berusaha memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman hidup yang mereka alami. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif menekankan pada upaya untuk memahami makna, pengalaman, serta perspektif individu terhadap suatu fenomena sosial. Dalam paradigma ini, realitas dipahami sebagai sesuatu yang membangun melalui interpretasi individu terhadap pengalaman hidupnya. Paradigma interpretif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman dan perjalanan karir seorang individu, yaitu Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Perjalanan karir tersebut tidak hanya dilihat sebagai fakta objektif, tetapi juga sebagai pengalaman hidup yang memiliki makna tertentu bagi individu yang menjalaninya. Melalui paradigma interpretif ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana pengalaman, keputusan, serta proses komunikasi yang dialami oleh Hadin Atmawijaya Miftah dalam membentuk pengembangan karirnya dalam bidang media dan industri hiburan. Dengan demikian, paradigma ini memungkinkan bagi para peneliti untuk menggali makna dari pengalaman hidup informan secara lebih mendalam.
Lalu yang kedua ini ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan karakteristiknya yaitu penelitian dilakukan dalam kondisi alami, data berupa cerita, pengalaman, dan narasi. Lalu yang terakhir peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Jadi, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, serta interpretasi individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Menurut John Creswell, penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau pengalaman dari si individu tersebut. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan ini biasanya berupa kata-kata, cerita, pengalaman, serta interpretasi yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan penelitian. Pendekatan kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yang pertama, penelitian dilakukan dalam konteks alamiah atau natural setting. Penelitian kualitatif ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga peneliti dapat memahami fenomena secara lebih nyata sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua, peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data, interpretasi data, serta analisis data. Lalu yang ketiga, data bersifat deskriptif. Jadi, data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk kata-kata, narasi, serta cerita pengalaman yang disampaikan oleh si informan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu menekankan pada pemahaman makna. Penelitian kualitatif berfokus pada bagaimana individu memaknai pengalaman yang mereka alami. Jadi, pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam cerita perjalanan karir dari Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun A Radio Lampung dan ID Entertainment. Dan penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta proses komunikasi yang terjadi dalam perjalanan karir tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses pembangunan media radio serta industri hiburan tersebut dilakukan oleh informan penelitian. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah penelitian naratif. Metode ini digunakan untuk menggali cerita pengalaman hidup informan, memahami perjalanan karir individu, dan menganalisis peristiwa penting dalam kehidupan sang informan tersebut. Jadi penelitian naratif ini merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami pengalaman hidup individu melalui cerita yang disampaikan oleh individu tersebut.
Metode ini menekankan bagaimana seseorang menceritakan pengalaman hidupnya, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk perjalanan hidup maupun perjalanan karir yang dijalaninya. Menurut John Creswell, penelitian naratif ini merupakan salah satu strategi dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan serta analisis cerita atau pengalaman hidup dari si individu tersebut. Dalam penelitian naratif, peneliti mempelajari kehidupan individu dengan mengumpulkan cerita mengenai pengalaman yang dialami oleh individu tersebut, kemudian menyusunnya kembali dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman tersebut. Penelitian naratif umumnya berfokus pada aspek utama, yaitu satu, pengalaman hidup seseorang. Jadi, penelitian naratif ini menggali berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam kehidupannya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman profesional yang memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidupnya. Yang kedua yaitu perjalanan karir atau perjalanan kehidupan individu. Penelitian naratif sering digunakan untuk memahami bagaimana seseorang membangun karirnya serta bagaimana proses pengembangan karir tersebut dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, peristiwa penting dalam kehidupan individu. Penelitian naratif juga menekankan pada peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh individu yang dapat mempengaruhi arah kehidupan maupun keputusan yang dialami oleh individu tersebut. Yang keempat yaitu makna yang diberikan individu terhadap pengalaman yang dialaminya. Dalam penelitian naratif, peneliti tidak hanya mengumpulkan cerita pengalaman, tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana individu tersebut memaknai pengalaman tersebut dalam kehidupannya. Metode penelitian naratif digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah karir seorang individu, yaitu Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Perjalanan karir tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan profesional semata, tetapi juga mencakup pengalaman, proses pembelajaran, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan di bidang media dan industri hiburan. Dan melalui metode penelitian naratif, peneliti dapat menggali berbagai pengalaman penting yang dialami oleh informan selama perjalanan karirnya. Beberapa pengalaman yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain satu, yaitu awal mula perjalanan karir dalam dunia media. Penelitian ini menggali bagaimana sang informan memulai karirnya di bidang media serta faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Lalu yang kedua, proses pembangunan Radio Lampung. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana proses pembangunan media radio tersebut dilakukan, mulai dari tahap awal hingga pengembangan yang terjadi. Lalu yang ketiga, pengembangan ID Entertainment. Selain radio, penelitian ini juga menyoroti bagaimana proses pengembangan ID Entertainment sebagai bagian dari industri hiburan. Lalu yang keempat yaitu tantangan yang dihadapi dalam industri media. Penelitian ini menggali berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan di bidang media dan hiburan. Strategi komunikasi dalam membangun media hiburan, yaitu penelitian ini juga melihat bagaimana strategi komunikasi
digunakan dalam membangun serta mengembangkan radio Lampung dan ID Entertainment. Metode penelitian naratif memungkinkan untuk peneliti menyusun kembali pengalaman yang telah diceritakan oleh informan ke dalam bentuk cerita yang sistematis. Penyusunan cerita tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan karir informan serta proses yang terjadi dalam pembangunan media yang menjadi objek penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian naratif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perjalanan karir dari seorang Hadin Atmawijaya Miftah terbentuk. Bagaimana pengalaman yang dialami dalam mempengaruhi pengembangan karirnya, serta bagaimana pengalaman tersebut berkontribusi dalam proses membangun Radio Lampung dan ID Entertainment sebagai bagian dari industri media hiburan. Lalu yang keempat dari bab 3 yaitu ada teknik penarikan informan. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan satu, yaitu memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena penelitian. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai pengembangan Radio Lampung dan ID Entertainment. Dan yang terakhir, mampu memberikan informasi yang mendalam. Jadi dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan siapa saja yang memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam penelitian harus merupakan individu yang memiliki pengalaman pengetahuan serta keterlibatan langsung dengan fenomena yang sedang diteliti, sehingga memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai objek penelitian. Menurut John Creswell, dalam penelitian kualitatif, pemilihan partisipan dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan memilih individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan partisipan tersebut dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan dengan fokus penelitian serta mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mengenai fenomena yang sedang dikaji. Dan dalam penelitian kualitatif, informan tidak dipilih secara acak seperti penelitian kuantitatif, melainkan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta proses yang terjadi dalam fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, pemilihan informan menjadi uh, menjadi salah satu tahap penting dalam penelitian kualitatif karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada informan yang dipilih oleh peneliti. Melalui pemilihan informal yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami fenomena penelitian serta secara lebih komprehensif. Selain itu, informan yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena penelitian juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses peristiwa serta pengalaman yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif naratif dijamin melalui 4 kriteria trustworthiness menurut Lincoln dan Guba pada tahun 1985 yang dikutip Creswell menjadi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.
Yang pertama kredibilitas, yaitu dilakukan member checking atau mengembalikan transkrip dan draft narasi kepada Pak Hadin Atmawijaya, Miftah, dan informan pendukung, serta triangulasi data atau membandingkan narasi utama dengan narasi pendukung. Kemudian yang kedua, transferabilitas, di mana peneliti menyajikan text description yang detail tentang konteks Lampung, latar belakang informan, dan situasi industri media lokal. Kemudian yang ketiga, dependabilitas, atau seluruh proses didokumentasikan dalam audit trail atau catatan lapangan, transkrip, log refleksi peneliti. Kemudian yang keempat, konfirmabilitas, di mana refleksi diri dan peer debriefing dengan dosen pembimbing dilakukan untuk mengurangi bias. Kemudian selanjutnya, coding, di mana coding dilakukan secara induktif dengan mengacu langsung pada tabel operasional konsep. Proses coding mengikuti 3 tahap Creswell. Yang pertama yaitu open coding, di mana memberi label awal pada setiap baris transkrip sesuai indikator yang terdapat dalam tabel. Contohnya adalah pengalaman awal di radio kampus. Kemudian ke growth, membangun tim ID entertainment, yaitu establishment. Pengaruh dukungan keluarga, yaitu peran dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah axial coding, di mana mengelompokkan kode-kode ke dalam dimensi utama seperti lifespan, life space, dan self-concept sesuai definisi operasional dalam tabel. Kemudian yang ketiga yaitu selective coding, membentuk narasi inti atau core naratif yang mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut menjadi satu cerita perkembangan karir dari Pak Hadin Atmawijaya, Miftah. Coding dilakukan secara manual dan divisualisasikan dalam matriks kode untuk menjaga transparansi. Adapun strategi penelitian yang digunakan adalah narrative inquiry dengan pendekatan restoring, dan strategi ini mengorganisir data berdasarkan kronologi lifespan, yaitu growth, ke exploration, ke establishment, ke maintenance, serta interaksi life space dan self-concept. Untuk metode pengumpulan data, metode utama kami adalah wawancara mendalam semi terstruktur, di mana panduan wawancara disusun berdasarkan indikator dan definisi operasional agar setiap pertanyaan langsung terkait dengan dimensi lifespan, life space, dan self-concept. Kemudian yang terakhir yaitu metode analisis data, menggunakan naratif analisis yang dikombinasikan dengan analisis tematik. Data dianalisis dengan cara membaca ulang transkrip dan melakukan coding sesuai tabel operasional konsep, mengembangkan tema berdasarkan dimensi lifespan, life space, dan self-concept, menyusun ulang cerita atau restoring secara kronologis dan holistik, menginterpretasikan makna dengan merujuk definisi operasional yang ada dalam tabel. Analisis ini bersifat iteratif hingga mencapai saturasi data. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang studi penelitian naratif pengembangan karir Hadin Atmawijaya Miftah dalam membangun Radio Lampung dan ID Entertainment. Semoga teman-teman yang telah menonton video ini dapat mengambil hal positif dari apa yang telah kami paparkan. Sekian dari saya, Cut Milani, dan rekan saya, Gita Indah Cahyani, dari kelompok 2 kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.